Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Muhammad. Di video kali ini saya akan membahas 9 keunikan dan ciri khas Nagara. Nah, sebelum ke videonya, pastikan kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari channel ini. Terima kasih. 9 ragam keunikan Nagara Daha. 1. Nagara berawal dari sebuah kerajaan. Nagara yang kini terbagi ke dalam 3 kecamatan pada mulanya tidaklah langsung menjadi sebuah daerah administratif, melainkan ada sejarah panjang yang dilalui. Sebelum berdirinya Kesultanan Banjar pada tahun 1520 yang berpusat di Banjarmasin, lebih dulu berdiri sebuah kerajaan di daerah Nagara, yang bernama Kerajaan Nagara Daha. Kerajaan ini merupakan lanjutan dari Kerajaan Negara Dipa yang berpusat di kota Amuntai dulunya. Daerah kekuasaan Kerajaan Nagara Daha dulunya melingkupi wilayah Tabalong, Amandit, Kandangan, Sambas, Kota Waringin, Pasir, Kutai, hingga Berau. Tentu dapat dikatakan bahwa kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan besar karena menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan. Pada masa kerajaan inilah penduduk mulai mendiami aliran sungai negara, dan menjadikan sungai sebagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa ini penduduk kerajaan mengalami masa kemakmuran. Kerajaan ini sangat kuat, kokoh dan solid. Sehingga dalam sejarahnya, untuk menaklukkan kerajaan ini Pangeran Samudera harus meminta bantuan ke Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan besar menguasai Pulau Jawa pada saat itu. 2. Puteri Penunggu Sungai. Berangkat dari sebuah kerajaan, di Nagara sampai saat ini beredar cerita rakyat yang dikisahkan orang tua terdahulu tentang misteri Putri Junjung Bui. Seorang puteri penjaga sungai yang konon ceritanya bersemayam di muara tempat bertemunya 3 arus sungai, tepatnya di bawah jembatan Rahimin, depan Masjid Jami, Ibrahim. Selain itu dari cerita-cerita nelayan yang sering melintasi daerah sungai tersebut, sering muncul ulakan atau air bergerak sendiri. Dan juga tidak jarang ketika melewati aliran sungai tersebut bulu badan nelayan ikut merinding. Dulu pada tahun 2004 di Pasar Nagara pernah mengalami musibah kebakaran besar. Saat itu tersebar kisah bahwa sebelum kebakaran terjadi, masyarakat dihebohkan dengan penemuan ikan udang yang sangat besar di sekitar ulakan Putri Junjung Bui. Kejadian ini dikaitkan oleh sebagian warga setempat sebagai pertanda akan datangnya musibah di Nagara. Namun mitos itu dikembalikan kepada masing-masing individu. Apakah percaya dengan cerita tentang Putri Junjung Bui tersebut sebagai penunggu di ulakan arus Sungai Mandala di Nagara? 3. Sungai Nagara. Terbesar kedua di Kalimantan Selatan. Sungai Nagara atau dengan nama lain Sungai Bahan adalah sebuah sungai yang mengalir di wilayah Kalimantan bagian Tenggara, tepatnya di daerah distrik negara bekas Kerajaan Nagara Daha dulu. Sungai Nagara merupakan sungai terpanjang kedua di Kalimantan Selatan setelah Sungai Barito. Sungai ini melintasi beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya melintasi Tapin, HSU, dan Tabalong. Dan dalam lintasan sungai ini mempertemukan 2 sungai lainnya, yaitu Sungai Tabalong dan Sungai Balangan. Adapun penamaan Sungai Nagara tentunya tidak lepas dari akar sejarahnya yaitu merujuk kepada sejarah masa lampau era Kerajaan Negara Daha yang menjadikan sungai sebagai pusat perekonomian pada saat itu. 4. Terkenal dengan industri kreatifnya. Nagara dikenal dengan industri kreatifnya. Di negara logam bisa diolah menjadi barang-barang multiguna. Mulai dari barang yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti sendok, garpu dan wajan sampai barang berharga yang dipergunakan untuk perhiasan baik berupa emas dan perak. Industri mesin kapal juga ada di Nagara. Pembuatan roda dan baling-baling, hingga pembuatan senjata dan alat pertanian seperti parang, mandau, kapak, palu dan samurai juga ada di Nagara. Selain industri logam dan besi, di negara juga terdapat industri kreatif yang memanfaatkan tanah liat untuk dijadikan barang yang bernilai ekonomis. Tanah liat biasanya dijadikan dapur, celengan, pot bunga dan masih banyak barang lainnya yang dihasilkan dari tanah liat. Nagara yang saking terkenalnya akan industri kreatifnya sehingga ada istilah seandainya pesawat jatuh di Nagara, bisa berubah jadi sendok, parang, kapak,
samurai dan barang lainnya karena kreativitas penduduk negara yang mampu memanfaatkan barang-barang bekas. 5. Setiap desa mempunyai ciri khas. Masing-masing desa di negara memiliki ciri khasnya tersendiri, khususnya di bidang industri kreatif dan keahlian masyarakatnya yang sudah dibahas di atas. Di Habirau terkenal dengan keahlian membuat perhiasan dari emas, Sungai Pinang dengan pandai besinya yang menghasilkan alat pertanian dan rumah tangga. Bayanan dengan industri gerabahnya yang menghasilkan dapur. Celengan yang terbuat dari tanah liat, Panggadingan dan Pekapuran dengan industri baling-baling, roda dan perabot rumah tangga. Tambak Bitin dengan keahlian pembuatan jukung, kapal dan perahu. Sungai Garuda dan Balah Paikat dengan sentra pembuatan luka untuk nelayan. Paramayan dan Pakan Dalam ahli dalam pembuatan kopiah jangang dan kue khas negara. Sedangkan Hamayung dan sekitarnya terkenal dengan pertanian serta pembuatan alat dan jala penangkap ikan. Tentu masih banyak kerajinan dan industri kreatif yang dikembangkan di negara yang mana hasil produknya tidak hanya didistribusikan ke sesama warga negara, tetapi dijual dan dipasarkan ke berbagai daerah sampai ke Pulau Jawa. Beragam keahlian yang dimiliki oleh warga negara ini tentunya tidak lahir dengan sendirinya, melainkan dari bentukan budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Ini menandakan bahwa masyarakat negara itu kreatif dan masih berbudaya luhur. 6. Komoditi khas negara. Komoditas merupakan bagian yang tidak terpisahkan di negara. Dengan lahan rawa berair yang sangat luas di negara menjadikan daerah ini menghasilkan komoditas-komoditas unggul setiap musim panen. Tetapi biasanya panen raya komoditas hanya pada bulan-bulan tertentu, mengingat negara merupakan daerah dataran rendah yang apabila musim hujan sebagian besar lahan pertanian dan perkebunannya digenangi air. Ada beberapa komoditi khas negara yang terkenal sampai keluar daerah, diantaranya semangka negara yang terkenal dengan rasanya yang manis dan tak banyak biji yang banyak dibudidayakan di Desa Muning, Daha Selatan. Ada kacang nagara dan juga gumbili nagara yang menjadi andalan Desa Tambangan, Baru Jaya, dan sekitar Daha Barat. Komoditi ini setiap panennya selalu ada pemasok yang membeli dari luar daerah untuk didistribusikan ke berbagai daerah. Bahkan gumbili kayu nagara yang dalam bahasa Indonesianya disebut ubi, saat musim panen sudah masuk dalam pusat perbelanjaan modern di Banjarmasin, yaitu Giant Extra. 7. Makanan khas negara. Setiap daerah tentunya mempunyai makanan khasnya tersendiri, sesuai dengan kultur dan budaya setempat, begitu lupa dengan negara. Ada beberapa makanan khas negara yang menjadi makanan favorit masyarakatnya. Sebut saja lapat nagara, ini merupakan makanan khas negara yang terkenal karena bentuknya yang lebih besar dari ukuran biasanya serta keawetannya. Penyajiannya pun hanya pada saat momen-momen tertentu saja, contohnya saat lebaran, hari raya. Ada juga bingka nagara, merupakan kue khas yang terkenal karena kelezatannya. Sehingga tidak jarang orang luar daerah sering memesan bingka dari negara untuk dikirimkan. Bingka ini menjadi kue wajib saat berkunjung ke rumah kerabat, keluarga, dan mertua saat lebaran. Selain lapat dan bingka ada beberapa kue lainnya yang juga menjadi khas negara di antaranya patah, wadai gapit, wadai sapit, wadai satu, wadai galang, roti hundang, dan lain-lain. 8. Kalang Hadangan. Kalangan Hadangan adalah salah satu destinasi wisata yang ada di negara dan menjadi tempat yang wajib datangi jika berkunjung ke negara. Kalang Hadangan merupakan penamaan masyarakat dari warga setempat yang berasal dari bahasa Banjar yang mana kalang berarti kandang sedangkan hadangan sebutan lain dari kerbau. Kalang Hadangan di negara terdapat di 3 kecamatan, yaitu di Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat. Tetapi yang sering dikunjungi dan diliput media televisi, elektronik dan media lainnya adalah Kalang Hadangan yang bertempat di Desa Pandak Daun, Daha Utara. Keunikan yang bisa dilihat jika berkunjung ke Kalang Hadangan adalah jika biasanya sering melihat hadangan, kerbau, diternak dan tinggal di daratan kering. Tapi berbeda dengan hadangan yang kita dapati di negara ini. Di Kalang Hadangan sini, kita akan menemui hadangan yang hidup dan tinggal di daerah rawa dan perairan yang dalam. Tentunya unik bukan? Setiap pagi penggembala membukakan kandang dan melepaskan hadangan untuk berenang mencari makan. Sedangkan pada sore harinya penggembala menggiring kembali hadangan untuk kembali ke kandangnya.
Untuk Anda yang ingin berkunjung dan melihat langsung bagaimana hadangan berenang, disarankan untuk datang pagi hari saat hadangan mudah ditemui ketika mencari malam, atau pada sore hari saat hadangan digiring kembali secara gerombolan oleh penggembala untuk kembali ke kandang. 9. Rumah Adat Bubungan Tinggi. Tempat destinasi wisata lainnya yang dapat kita jumpai dan temukan di Nagara yaitu Rumah Adat Bubungan Tinggi, yaitu rumah adat yang terletak di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan. Rumah adat ini dibangun pada tahun 1868 yang menurut ahli waris rumah dibangun oleh seseorang yang bernama H. Said Mursad. Rumah adat ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Nagara. Rumah adat Bubungan Tinggi ini adalah salah satu jenis rumah Baanjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan. Bisa dibilang rumah adat ini merupakan ikonnya rumah Banjar karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Itulah 9 keunikan Nagara Daha yang tidak dimiliki daerah lain. Semoga bermanfaat.